Bismillahirrahmanirrahim. Mulianya akhlakmu, wahai guru tercinta Buya Hamka. Dulu Presiden Soekarno pernah menyerang ulama besar ini. Bersama Muhammad Yamin, Soekarno melalui headline beberapa media cetak, asuhan Pramudia, Anantatur melakukan pembunuhan karakter atas Buya Hamka. Namun tak sedikit pun fokus Buya Hamka bergeser dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab terlalu kuatnya karakter Buya Hamka. Di tahun 1964, Soekarno tak sungkan-sungkan menjebloskan ulama besar ini yang berasal dari Minangkabau ke dalam penjara tanpa melewati persidangan. 2 tahun 4 bulan lamanya Buya Hamka di penjara. Apakah lantas beliau bersedih, mendendam, mengutuk-ngutuk betapa jahatnya Soekarno kepadanya? Tidak, sahabatku. Malah Buya Hamka justru bersyukur bisa masuk penjara. Di dalam terali besi itu ia punya waktu yang banyak untuk menyelesaikan 30 juz tafsir Al-Quran. Yang kita kenal hari ini adalah tafsir Al-Azhar. Lantas bagaimana dengan ketiga tokoh tadi yang memenjarakan menyakiti beliau? Pramudia, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Ternyata Allah masih sayang pada mereka bertiga. Pramudia, Muhammad Yamin, dan Soekarno ini. Kekejaman mereka pada Buya Hamka tidak harus diselesaikan di akhirat. Allah mengizinkan masalah ini diselesaikan di dunia. Di usia senja Pramudia mengakui kesalahannya. Di masa lalu ia mengirim putrinya Astuti dengan calon suaminya Daniel yang mu'alaf untuk belajar Islam pada Buya Hamka sebelum mereka menjadi suami istri. Apakah Hamka menolak? Tidak, sahabatku. Justru dengan hati yang sangat lapang Buya Hamka mengajarkan ilmu agama pada anak dan calon menantu Pramudia tanpa sedikit pun mengungkit kekejaman Pramudia, Anantatur ini. Astuti, anak perempuan Pramudia, pun menangis haru melihat kebesaran hati ulama besar ini. Hamka juga menjadi saksi atas pernikahan anaknya Pramudia. Saat Muhammad Yamin sakit keras, ia meminta orang terdekatnya untuk memanggil Buya Hamka. Dengan segala kerendahan hati dan penyesalan pada ulama besar ini, Muhammad Yamin meminta maaf atas kesalahannya. Dalam kesempatan napas terakhirnya, tokoh besar Indonesia Muhammad Yamin pun meninggal dunia dengan ucapan kalimat-kalimat tauhid yang dituntun oleh Buya Hamka. Allahu Akbar, mulianya engkau wahai Buya Hamka. Begitu juga dengan Soekarno. Buya Hamka justru berterima kasih dengan hadiah penjara yang diberikan padanya karena berhasil menulis buku yang menjadi dasar umat Islam dalam menafsirkan Al-Quran. Tak ada marah sedikit pun, tak ada dendam. Ia malah merindukan tokoh besar Indonesia, proklamator Bung Karno ini, karena telah membuat ujian hidup. Sang Buya Hamka menjadi semakin berliku namun sangat indah. Akhirnya Buya Hamka ingin berterima kasih untuk semua itu. Pada tanggal 16 Juni 1970, seorang ajudan Soekarno datang ke rumah Buya Hamka membawa secari kertas bertuliskan pendek, "Bila aku mati kelak, aku minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." Hamka langsung bertanya pada sang ajudan, "Di mana Soekarno? Di mana beliau sekarang?" Dengan pelan dijawab oleh ajudan, "Bapak sudah wafat di RSPAD. Jenazahnya sedang dibawa ke Wisma Yoso." Mata sang Buya Hamka menjadi sayu. Mata bila berkaca dan bersedih. Rasa rindunya ingin bertemu dengan tokoh besar negeri ini malah berhadapan dengan tubuh yang kaku, yang tidak bisa berbicara lagi. Hanya keikhlasan dan pemberian maaf yang bisa diberikan Buya Hamka pada Soekarno. Untayan doa lembut dan tulus dipenjarakan, dipanjatkannya saat menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Indonesia ini. Terima kasih Buya Hamka atas pembelajaran kehidupan dan cerita hidupmu yang indah, happy ending. Terima kasih wahai idolaku. Saya Ustadz Oren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.